Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, Nabi kita itu adalah Nabi terakhir. Ya. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kabar kelahiran Nabi kita ya telah diberitakan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, misalnya dalam kitab Taurat, ya, Zabur, dan Injil. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang mempunyai kedudukan multikompleks. Multikompleks itu maksudnya kedudukan yang banyak dan bermacam-macam. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, ya kan? Kemudian juga sebagai pemimpin agama, juga sebagai pemimpin negara atau masyarakat, pemimpin keluarga, dan pribadi teladan. Nah, itu yang dimaksud dengan multi kompleks ya, seperti itu ya. Baik anak-anak ya, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah mukjizat Al-Quran ya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 174 ya, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Ya. Itu yang pertama, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang kedua adalah Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis, ya, Palestina, ya, ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Ya. Sahabat yang membenarkannya siapa? Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga, mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kehancuran negara Persia dan Romawi, penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh dan lain sebagainya, itu sudah diketahui Nabi sebelumnya. Ya. Mukjizat yang keempat, dari jarinya itu keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Ya. Kemudian yang kelima, dapat membelah bulan. Nah, itu diantara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya anak-anak beberapa contoh dan bukti adanya karomah. Nah, kalau tadi mukjizat ya, sekarang mari kita perhatikan karomah. Nah, ada beberapa contoh, kemudian juga bukti. Nah, yang pertama ini adalah karomah yang terjadi pada Maryam. Sebagaimana firman Allah surat Al-Imran ayat 37. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalian perhatikan anak-anak ya. Karomah yang terjadi pada Maryam sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 37 ini apa anak-anak? Nah, setiap Zakaria itu masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab itu adalah kamar. Ya. Ia dapati makanan di sisi Maryam itu. Ya. Kemudian Zakaria setiap kali bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maka Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah.
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Jadi Allah memberikan makanan kepada Maryam itu ya tanpa Maryam kemana-mana, sudah ada di kamarnya ya, karena mendapatkan karomah dari Allah, makanan bisa datang sendiri gitu ya. Berikutnya adalah karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Apa itu Ashabul Kahfi? Yaitu penghuni gua. Suatu kisah agung yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Ya, dari mereka tinggal dalam gua, mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ya, jadi 309 tahun itu Ashabul Kahfi itu tertidur ya, di dalam gua, ya, di dalam gua tertidur kok sampai 309 tahun. Ya, kemudian bangun sudah dalam keadaan yang berbeda, ya saling bertanya-tanya, gitu ya. Baik, kalian baca sendiri nanti surat Al-Kahfi ayat 25. Kemudian yang ketiga karomah terjadi pada Dzulqarnain, ya Alexander the Great, yaitu seorang raja yang soleh yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 84. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kemudian karomah yang diberikan kepada para wali Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 62. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, itu anak-anak bukti dan dalil adanya karomah Allah. Berikutnya adalah beberapa contoh irhas. Irhas yang diberikan Allah kepada para calon rasul. Contohnya kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sebelum menjadi seorang rasul. Apa saja? Peristiwa sebelum kelahiran Nabi, itu kegagalan tentara Abraham menghancurkan Ka'bah, itu menjadi irhas ya, atau tanda-tanda akan datangnya rasul. Ya, kejadian-kejadian yang terjadi pada diri calon nabi itu irhas. Nah, kemudian peristiwa saat lahirnya Nabi, yakni terjadinya gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. Padamnya api sesembahan kaum Majusi, ya, setelah lebih dari 1000 tahun tak pernah padam. Ya, langit yang terang pada waktu fajar, kelahiran Nabi dan lain sebagainya. Itu menjadi penyerta, ya, menjadi irhas akan datangnya seorang Nabi. Kemudian peristiwa pada masa kanak-kanak Nabi, yakni dibedahnya dada Nabi oleh dua malaikat ketika ia masih dalam asuhan siapa? Halimah Sa'diyah. Kemudian peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi rasul dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam. Ya, Nabi kita selalu dinaungi awan yang teduh dan lain sebagainya sehingga perjalanannya tidak kepanasan. Ya. Kemudian ya, bayi Isa yang dapat berbicara dijelaskan dalam surat Maryam. Jadi bayi kok bisa berbicara. Kalau bukan Nabi Isa tidak ada, ya kan? Bayi baru lahir bisa ngomong jelas, bahkan ilmiah, ya, seperti orang yang dewasa dan sudah banyak belajar. Kemudian bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air zam-zam itu juga menjadi bukti irhas, ya. Jadi kejadian yang menjadi tanda-tanda calon nabi. Kemudian bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas bisa selamat, nah, gitu ya. Bahkan diasuh oleh Fir'aun di istana. Itu bukti adanya irhas. Sekarang mari kita lihat dalil yang menunjukkan makna, ya, di antara dasar bahwa Allah memberikan makna kepada hambanya antara lain itu di dalam surat Al-Maidah, ayat 120.
Ya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di maunah yang diberikan Allah kepada hambanya, misalnya seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut maunah karena secara akal ya tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Nah, kalian semuanya bisa mencari contoh maunah di sekitar kalian masing-masing. Baik, lanjut pada hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah itu antara lain melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat itu akan berfungsi untuk memperkuat iman, menambah keyakinan akan kekuasaan Allah. Ya. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman pada Allah, ya, mendekatkan diri pada Allah, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah. Dan yang kedelapan itu apa? Sebagai azab siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain yang menentang dakwah Nabi. Nah, adapun contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya apa saja? Ya, tidak minta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada, ya, sebagai hal gaib, tapi kita tidak minta pertolongannya kepada makhluk halus, ya. Mintanya hanya kepada siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah, ya, berakhlakul karimah sesuai Al-Quran, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu anak-anak cukup ya. Pada bab yang kedua ini, ya, kalian ulang-ulang lagi, baca lagi, putar lagi videonya biar paham. Jangan hanya sekali tinggal pergi, ya. Kalau belum paham, ulang lagi, setel lagi, ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.